pelvis ya, jadi kasus yang sering. Pada siswa yang mengikuti perkuliahan silakan bisa mengaktifkan videonya semua ya. Oke. Kalau ingin izin silakan untuk menulis di forum chat ya untuk toilet atau lainnya dengan tidak mengganggu perkuliahan. Oke, silakan diperhatikan. Jadi kenapa kalau di permasalahan ini sangat penting? Karena hampir 60%, 40% kasus-kasus dari trauma abdomen ini sering muncul dan sering terjadi di pelayanan klinis ya. Sehingga Anda sebagai seorang dokter umum sangat perlu memahami kasus tata laksana dari trauma abdomen pelvis karena bukan hanya kompetensi dari spesialis bedah ya, tapi juga kompetensi tata laksana awalnya resusitasi dari kasus trauma abdomen dan pelvis ini memberikan kontribusi terjadinya shock hemoragik hampir kasusnya 70-80% ya. Jadi kasus kegawatan akibat trauma ini terjadi shock hemoragik 60%. Cara yang stabil kalau memang mekanisme traumanya berat. Oke, masuk ke kasus ini laki-laki 48 tahun terjadi kecelakaan lalu lintas ya. Dengan hemodinamik seperti ini, jadi pada dada, perut, dan pelvis ya. Nah, kalian cerna dulu kasus ini, lihat tekanan darahnya, nadinya, pernapasannya, GCS-nya ya. Kondisi apakah yang mungkin terjadi terkait dengan perubahan status fisiologis pada pasien tersebut. Oke. Nah, jadi tujuan dari kuliah ini, pertama kalian harus mengetahui atau mampu mengidentifikasi region anatomi, ya, pembagian abdomennya, untuk mengetahui batas-batas mana dari organ yang terjadi atau injury sustain bahasanya ya, terkait dengan mekanisme injury yang dialami oleh pasien tersebut. Dengan demikian, Anda mampu mengidentifikasi kelainan anatomis, organ yang mungkin terlibat, ya, misalnya di abdomen, regio, hipokondriaka dextra, ya. Maka kemungkinan trauma yang terjadi adalah ruptur dari hepar, ya. Dikaitkan dengan hemodinamik yang terjadi, sehingga Anda mampu menerapkan prosedur diagnosis yang tepat. Identifikasi problemnya, kalau sudah Anda mampu mengidentifikasi, maka kalian akan secara otomatis mampu melaksanakan manajemen awal dari traumanya ya. Oke. Yang belum share video, belum dia nih ya, videonya diaktifkan, ya kita sifat interaktif biar Anda atau kalian bisa paham benar ya. Kalau ada yang tidak jelas bisa langsung ditanyakan, oke, tidak masalah, agar tidak terlewat, tidak harus di akhir dari perkuliahan. Ini dilihat landmarknya ya. Oke, ini batas dari torakoabdominal ya. Jadi batas ini diafragma, ya, diafragma setinggi batas interkostal ya, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, itu merupakan batas tempat liver bersembunyi di sebelah kanan ya. Nah, di bawah sangkar dari kosta, oke, thorax cage. Nah, di situ sudah ada organ liver, hepar ya di sini yang bisa terjadi bersamaan dengan adanya trauma di thorax. Ya, jadi sehingga area ini disebut torakoabdominal ya, sampai dengan ujung kosta anteriornya. Kemudian batas dari flank posterior itu ini di abdomen adalah ini anterior, batasnya sesuai dengan linia aksilaris anterior, posterior dari linia aksilaris posterior ya, dan bagian bawah flank ginjal itu inferior dari scapula ya. Scapular tip ini batasnya, ke bawah itu terdapat sudah bagian retroperitoneal dari abdomen atau flank ya. Nah, jadi perlu diingat organ internal dari abdomen itu bisa
organ-organ yang terdapat intraperitoneal, retroperitoneal, dan trauma mungkin bisa juga terjadi pada pelvis, ya. Oke. Ini trauma abdomen itu dibagi dua, ya. Beberapa keluar nanti akan saya keluarkan di ujian. Karena penting terkait dengan tata laksananya. Berbeda kalau dia tata laksananya tumpul atau tajam secara preoperatif, resusitasinya, dan tentu saja tata laksananya, ya. Dan juga yang penting adalah diagnosis, alat penunjang diagnosisnya, ya, menegakkan diagnosis. Nah, ini organ trauma tusuk terjadi eviscerasi seperti ini, khusus yang ekspos, ya pasti terjadi tembusnya dari peritoneum dan fascia, ya. Jadi gini algoritmanya. Jadi kalau ada traumanya tajam, luka tusuk ataupun luka tembak, ya, Anda sebagai seorang dokter umum di IGD harus menentukan luka tusuknya apakah tembus peritoneum atau tidak. Ya. Kalau luka tembak ya sulit, ya, pasti tembus. Jarang yang luka tembak sampai hanya fascia, jarang, kecuali sifatnya tangensial atau dari samping, ya. Dan luka tusuk ini tembus atau tidak. Karena apa? Kalau tidak tembus fascia, tentu saja tidak terjadi kerusakan organ internal, ya, dari abdomen, sehingga tidak perlu dilakukan laparotomi eksplorasi. Kalau trauma tumpul, ya, ini lebih sulit untuk menentukan diagnosis secara klinis, ya. Ya, karena kerusakan jaringan bisa lebih hebat, multiple, ya. Nah, ini trauma tumpul, ya. Nah, kalau organnya mekanisme injurinya di sebelah perut kanan atas ini bisa melibatkan kerusakan hepar, ya. Kalau di sebelah kiri atas, kemungkinan lien, ya. Nah, ini gambaran dari luka tusuk, atau penetrans trauma. Kira-kira kalau dari dua ini, mekanismenya menurut kalian yang bisa menyebabkan kerusakan yang lebih hebat yang mana kira-kira? Ada yang bisa jawab? Tusuk apa tumpul? Izin menjawab, dokter. Ya, silakan. Apakah tumpul, dokter? Ya, benar. Ya, siapa tadi? Jawab. Aulia, dokter. Oke, Aulia, benar. Walaupun memang tergantung organ yang terkena, ya, yang tusuk atau penetrans, misalnya langsung menembus aorta, ya pasti terjadi kematian yang cepat, ya. Tapi secara garis besar umum trauma tumpul harus diwaspadai karena luasnya kerusakan organ itu sulit kita prediksi. Berbeda dengan trauma tumpul, berbeda dengan trauma tusuk yang sifatnya terlokalisir, ya. Oke, jadi ini organ-organ yang sering terjadi kerusakan, ya, pada trauma tumpul itu liver, spleen, ya. Kemudian penetrans yang paling sering di stomach, ya, atau gaster, serta kolon dan intestinal atau ileum, ya, karena sifatnya di anterior intraperitoneal. Gejalanya gampang aja, pokoknya nggak usah dihafal. Ya, kalau ada terjadi ruptur organ padat, ya, bisa hepar, bisa lien, maka akan terjadi perdarahan yang hebat biasanya, ya. Nah, tergantung perdarahannya itu bisa terkontrol atau berhenti sendiri, terjadi koagulasi yang baik, atau kalau luas bisa terjadi ongoing bleeding, perdarahan terus-menerus, ya. Ya, kalau perdarahan terus-menerus maka otomatis manifestasi klinisnya terjadi shock. Nggak usah bingung, ya. Jadi kalau kalian temui trauma tumpul, ada shock, nah harus diwaspadai. Lihat dulu ada jejas nggak di primary survey, ya. Di circulation, di C, primary survey, lihat ada jejas tidak dari abdomen, ya. Bisa berupa hematom, ada luka tusuk, ya. Kalau ada jejas, secara klinis ada tanda-tanda distensia abdomen, tegang perutnya, cembung, ya. Maka kita harus lihat adanya ruptur dari organ solid. Apalagi terjadi penurunan hemodinamik, sistolnya menurun di bawah 90, ya.
nadinya yang pertama kali akan meningkat di atas 100 kali per menit, ya. Dia harus curiga ada perdarahan atau shock hemoragik. Jadi jangan nunggu turunnya sistol dulu ya, paling muncul pertama kali adalah ini, nadi yang meningkat. Nah, darah sendiri kalau intraperitoneal itu sifatnya steril, jadi jarang menyebabkan terjadinya nyeri atau bahkan defan muskuler, kecuali sudah lebih dari 6 jam, 8 jam ya, sudah lama bisa. Oke, apalagi nih kalau pasiennya terjadi penurunan kesadaran, misalnya mengkonsumsi alkohol, ataukah sudah terjadi lead shock ya, sehingga transfusi ke otaknya menurun, sulit kita menilai adanya rangsang peritoneal, sehingga tidak menjadi mandatori untuk Anda periksa ya. Jadi yang penting ini hemodinamik. Jadi disimpulkan trauma tumpulnya apakah hemodinamik stabil atau tidak stabil. Nah, ini tata laksananya apakah harus dioperasi atau konservatif ya? Coba diperhatikan. Oke, jadi pendarahan yang internal sering menyebabkan shock itu pertama urutannya abdomen, 2 torak, 3 pelvis, yang terakhir 20% itu tulang panjang dari shock ya. Ini berpikir kalau pada multiple trauma urutannya ini dulu ya. Oke, jadi trauma abdomen, pelvis, asesmennya sama. Dan di sini inspeksi, operasi, perkusi, palpasi ya. Dan penunjangnya bisa foto pelvis, PAS yaitu USG cepat, dan DPL atau PAS ini fokus assessment sonograph on trauma USG. Kapan kita lakukan PAS? Kapan kita DPL? Kapan kita foto pelvis? Algoritmanya ada nanti ya, diperhatikan. Sebelumnya untuk menegakkan asesmen perlu dilakukan anamnesis atau aloanamnesis apakah pasien mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan lainnya. Misalnya obat-obatan itu obat-obatan beta blocker ya, bisoprolol, jarang sama propranolol ya, bisoprolol yang sering digunakan, sehingga bisoprolol itu sifatnya beta blocker, jadi menekan laju nadi ya, sehingga pasien-pasiennya yang padahal mengalami shock tetapi nadi tidak begitu meningkat ya. Dia ditanyakan apakah mengkonsumsi beta blocker. Cedera kepala dan gelas finalis, ya, GCS menurun. Ya, sulit kita mengakses adanya trauma intraabdomen ya, jadi miss ya. Jadi kalau ini hati-hati yang sering terjadi pada trauma dari cerebral ini, lebih misalnya ada pasien trauma cerebral, ada kecurigaan ke arah juga ada trauma di abdomennya. Seringnya tuh dokter umum itu, terutama di IGD, lebih fokus ini penurunan kesadarannya karena sifatnya dramatis. Mereka miss, ya, dipikirnya penurunan dari sistoliknya atau hemodinamiknya itu karena cedera kepalanya. Padahal perlu diingat, trauma kepala medulla spinalis ini tadi tidak termasuk faktor yang memberikan kontribusi terjadinya shock hemoragik cepat, ya. Ya, intrakranial hemorrhage paling kena kalau volume terbanyak 40-50 cc ya. Jarang dia menyebabkan terjadinya shock kecuali bisa terjadi neurogenik ya, penurunan atau trauma pada medulla spinalis sehingga tonus simpatisnya menurun ya. Akibatnya heart rate-nya juga bisa udah di bradikardi dan volume distribusi darah akan menurun, sistole juga akan menurun. Berbeda mekanismenya dengan hemoragik, nadinya meningkat, volumenya turun, sistole turun ya. Maka harus terjadi kehilangan darah yang banyak ya. Banyak itu terjadi pada abdomen. Oke. Nah, tambahan di sirkulasi selain tadi kita cek nadi pertama kali terjadi perubahan tekanan darah, penting hemoglobin juga ya pada saat mengambil darah waktu akan melakukan pemasangan infus ya atau akses intravena. Penting juga untuk melakukan monitoring dari resusitasi yang dilakukan ya, yaitu dengan mengukur volume urin per jam. Oke. Ya, caranya bagaimana ya, memasang kateter uretra, tapi hati-hati nih ya. Adanya kontraindikasi pemasangan kateter yaitu curiga ruptur dari uretra ya. Adakah fracture pelvis, perineal hematom, dan meatal bleeding.
Oke, yang menunjukkan adanya tanda-tanda ruptur uretra. Perlu juga dipasang di tambahan circulation, pasang NGT. Ya, tujuannya apa? Untuk mengurangi distensi dari gaster yang bisa menekan diafragma. Ya. Tapi hati-hati, perhatian khusus ada tidak fraktur basis kranii anterior. Ya, tandanya bagaimana? Yaitu adanya fraktur di maksilofasial. Ada trauma wajah maksilofasial, kemudian keluar cairan jernih atau halo ya. Halo itu cairan pada nasalnya ditampung atau dioleskan di kasa, ya, kemudian akan terbentuk cincin halo di sekitarnya ya. Melingkar. Itu tanda-tanda dari LCS yang leak atau bocor. Nah, untuk mendiagnosis ada tidak perdarahan? Ya, perdarahan pada organ intraperitoneal, khususnya yang trauma tumpul, bisa kita lakukan pertama dengan USG, FAST ini ya. Kapan dilakukan FAST? Kalau catatan ya, FAST ini ya, perhatikan, sama yang nanti di ujian nanti akan saya bahas bahwa kalau dia hemodinamiknya tidak stabil, maka kamu harus tahu dulu kalian pasiennya dalam kondisi shock atau tidak, ya. Tanda-tanda shock hemoragik kapan? Ada yang tahu? Mungkin saya tidak perlu membahas lagi shock sebenarnya secara mendalam di sini ya. Ada yang tahu tanda shock hemoragik apa secara klinis? Yuk, ada yang tahu? Izin menjawab, dokter. Ya, apa? Mungkin hipotensi, kemudian nantinya juga meningkat, kemudian akral dingin. Oke, bagus. Yang pertama kali muncul apa? Pre-shock. Hipotensi, nadi meningkat atau akral dingin dulu? Urutannya. Jadi jangan nunggu sampai terlambat. Apa yang fase awal dari shock hemoragik? Ada yang tahu? Nah, ya. Jadi pentingnya kita kalau ya pakar ini untuk saling mendiskusikan. Jadi ada pemahaman-pemahaman yang batas levelnya knowledge, no, cuman secara pengalaman klinis dari para klinisi itu kadang-kadang tidak tercatat di diktat atau textbook, mungkin pasti ada yang kalau kalian baca textbook. Tapi secara pengalaman klinis, ya clinical experience, evidence ya, pada shock hemoragik itu pertama kali pre-shock kelas 1 2 ya, terjadi takikardi dulu ya. Takikardi itu hati-hati. Walaupun belum terjadi akral dingin. Jangan nunggu apalagi kalau sampai sistol di bawah 90 terlambat karena sudah masuk fase dekompensasi. Jadi pertama kali kalau ada perdarahan, maka tubuh tuh secara homeostasis berusaha mempertahankan agar sirkulasi darah terdistribusi baik kan? Ya, mekanisme pertamanya meningkatkan chronotropik dan inotropik dari jantungnya, chronotropiknya frekuensi dinaikkan dulu. Sehingga harapannya kardiak outputnya akan meningkat, ya loh. Nah, kalau masih berlangsung perdarahannya, jadi akan berusaha mengefisiensi distribusinya agar benar-benar hanya dialirkan sebagian besar tuh volumenya ke organ-organ vital. Yang pertama kali, ginjal misalnya ya. Sehingga di akral itu perfusinya akan menurun, terjadilah akral dingin ya. Itu. Tapi kalau sudah masih belum teratasi perdarahannya, kehilangan darah masih terjadi, lama-lama ya terjadi itu dekompensasi, jantungnya sudah tidak bisa memompa dengan baik sehingga sistolnya akan menurun di bawah 10 dan 10 tekanannya, atau patokannya MAP, mean arterial pressure-nya kurang dari 65 mm Hg ya. Itu ya untuk pahami. Jadi kapan ini pas apabila hemodinamiknya tidak stabil, pasiennya shock, kita ingin cari cara bebas ya dengan USG. DPL ini bagaimana? DPL ini bukan kompetensi kalian ya, tapi nanti bisa disarankan kalau tidak ada USG, sudah tahu bahwa bagaimana sih menilai ada tidak darah di dalam rongga intraperitoneal pada pasien trauma tumpul, ya ini salah satunya bisa memasang
Cup cairan insisi di bawah umbilikus, masukkan cairan infus salin 1000 cc ya, atau drainase 0,9%, kemudian didrainasekan ya, kurang lebih banyak 250 cc minimal dikeluarkan. Nah, kemudian dinilai eritrositnya lebih dari 100.000 enggak, lapangan pandang, oke. Ya, nilai ada lagi tidak fekal material, leukosit ya, lainnya. Kalau lebih dari 100.000 ada eritrosit ya kemungkinan terjadi perdarahan intraperitoneal. Nah ini gambaran dari USG fast. Pakai USG aja bedside karena pasiennya kan hemodinamik tidak stabil. Jadi kalau dikirim ke radiologi, dilakukan pemeriksaan MS CT scan abdomen butuh waktu, berbahaya ya. Dari pasien yang tidak stabil hemodinamiknya atau shock, bisa kita lihat ini gambaran cairan bebas ya. Nah, ini misalnya ini di liver ada black strip sign ya, ada cairan hitam, ini warna hitam atau hypoechoic ya. Di Morrison Post ini antara liver dengan ginjal kanan ya, ada gambar hypoechoic, nah, berarti ada cairan bebas. Kapan kita dapatkan cairan bebas ya? Di ini Morrison Post, di rongga splenorenal antara lien dengan ginjal kiri. Perifisika ini kapan? Kalau terdapat akumulasi cairan ini apabila terjadi perdarahan lebih dari 500 cc kurang lebih estimasinya ya di dalam kafum intraperitoneal ya. Nah, jadi ini algoritmanya sekedar kalian tahu karena ini modal untuk jadi dokter umum di IGD ya, ke IGD ya. Kalau datang pasiennya hemodinamik nggak stabil, Anda curiga, oh ada trauma tumpul abdomen, mungkin perdarahannya kan dicari tuh kalau shock dari mana ya. Satu, kita berpikir dulu ada nggak abdomennya perdarahan. Kedua tadi torak, 3 pelvis, 4 baru tulang panjang ya. Kecuali kalau ada perdarahan eksternal jelas keluar ya bisa dikontrol. Kalau internal kan sulit harus ditentukan dulu. Nah, kalau curiganya di abdomen, hemodinamiknya tidak stabil, Anda bisa lakukan ini tadi pemeriksaan FAST atau DPL. Kalau positif, masuk untuk langsung laparotomi resusitasi ya, resusitasi cairan, dan lakukan laparotomi untuk mengontrol perdarahannya ya. Kalau hemodinamiknya stabil ya, tidak terjadi penurunan sistolik, ada trauma tumpul, bisa dilakukan pemeriksaan CT scan abdomen ya, atau diagnostik laparoskopi kalau curiga cedera organ. Tapi ini tidak usah. Kendala yang penting Anda megang dua nih ya, FAST, DPL atau dengan abdomen CT scan. Nanti bisa dibaca ya sendiri ini apa keuntungannya DPL, FAST, CT scan ya. Nah, nanti disesuaikan dengan sumber daya yang ada di rumah sakit biasanya. Ya, kalau perdarahan konservatif pada anak-anak sering ya karena livernya masih sifatnya pliable atau sifatnya elastis liver pada anak itu biasanya rupturnya itu tidak begitu sehebat dewasa dan bisa dilakukan tata laksana konservatif tentu saja dengan monitoring ketat hemodinamik ya. Nah, kalau tadi tanda-tanda ruptur organ sulit, sekarang di abdomen itu juga ada ruptur organ berongga ya. Salah satunya yang sering itu gaster, usus halus, kolon ya. Kalau organ berongga maka bisa berdarah, tapi yang sering muncul gejalanya adalah perforasi menyebabkan konten dari organ tersebut masuk ke dalam kafum intraperitoneal sehingga terjadi gejala peritonitis ya. Jadi kalau di awal sudah temukan peritonitis, ada depan muskuler, abdomennya cembung atau distensi ya. Nah, sudah tidak ada indikasi lagi untuk lakukan DPL FAST ya. Perlu lakukan operasi laparotomi. Kadang-kadang dibutuhkan yang sederhana bisa on-site itu abdominal X-ray ya, atau foto polos abdomen 2 posisi. Posisinya apa? Semi erect atau ditambah dengan posisi left lateral decubitus. Pasien miring ke kiri, dilakukan foto dari anterior ya. Dicari apa? Yang dicari pertama kalau ada kebocoran organ berongga yaitu pneumoperitoneum ini ya, atau udara di kafum intraperitoneal. Sulitannya apa kalau dia kembung?
Ya, perlu diingat di dalam rongga intraabdomen itu ada pembuluh darah, aorta, vena cava inferior ya. Kalau tekanan meningkat, maka perfusi atau aliran balik darah ke jantung menurun. Akibatnya cardiac output, perfusinya ke seluruh tubuh sistemik juga menurun karena aortanya tertekan. Tadi ya, ususnya ngodem, udara, darah. Sehingga bisa terjadi peningkatan tekanan kompartemen dari abdomen atau abdominal compartment syndrome ini. Ya. Tandanya apa? Pasien nafasnya cepat, perutnya distensi kembung, ya. Hemodinamiknya menurun, sistoliknya menurun, padahal mungkin tidak ada perdarahan atau shock, ya. Hanya defak muskuler karena perforasi dari organ berongga. Produksi urin menurun, oliguria, ya. Nah itu hati-hati kita berpikir ini. Bahayanya apa? Kalau dia menurun, intraabdominal hypertension ini, maka perfusi seluruh tubuh akan menurun, ya. Maka bisa terjadi shock, ya. Selnya tidak bisa melakukan metabolisme secara aerob, ya. Karena apa? Distribusi oksigen, mitokondrianya mati, ya. Apalagi produksi dari glukosa, sehingga piruvatnya juga akan menurun, koenzim piruvatnya menurun, akibatnya dia akan melakukan metabolisme. Dari siklus Krebs tadi butuh 38, akan membentuk 38 ATP energi, karena dia terjadi metabolisme anaerob, maka cycle Krebs-nya tidak berjalan, ya siklus Krebs-nya. Tadi ya, piruvatnya akan tetap terjadi glikolisis, pecah menjadi laktat yang akan meningkat dan hanya membentuk 2 ATP. Akibatnya apa? Ya terjadi laktatnya rendah, maka pembentukan energi dan panasnya juga akan menurun, ya. Ini kalau di siklus Krebs kan selain di 38 ATP terjadi pembentukan panas, termia. Nah ini terjadi hipotermia kalau dia sifatnya metabolisme anaerob terus, ya, hipotermia. Suhunya turun pasiennya. Suhu turun, terjadi asidosis, ya, laktatnya meningkat, kan asidosis, toh, CO2-nya menumpuk, apalagi di paru, ya, dalam darah, asidosis. Dan ini kalau semuanya sudah terjadi dua ini, hipotermia, asidosis, maka terjadi koagulopati, ya, darahnya akan terjadi berlangsung. Tandanya apa? Koagulopati, trombositnya menurun, ya. Kemudian faktor pembekuan internalnya, plasma prothrombin time, activated partial plasma trombositnya, APTT, activated partial plasma trombinnya juga akan memanjang, ya, lebih dari 2 kali. Itu tanda-tanda koagulopati. Kalau seperti itu ya sudah, pasiennya masuk dalam trias of death namanya. Oke, jadi ini biar sudah tahu aja, nggak usah dihafalnya, sudah tahu. Ya, ini abdominal compartment syndrome, ususnya bengkak, ya, bisa dibayangkan kalau dalam usus seperti ini isinya akan menekan organ-organ vital, ya bisa terjadi gangguan perfusi. Jadi prinsipnya agar penderita selamat, operasi singkat mungkin, ya, kontrol perdarahan, melakukan perawatan di ICU, ya. Nah, ini beberapa kasus karena odem perutnya tidak bisa ditutup nih, ya, sehingga terpaksa dilakukan perawatan terbuka dengan ditutup dengan silobag atau plastik transparan yang steril sifatnya biologis, ya. Oke, untuk trauma abdomen ada pertanyaan sampai saat ini? Izin bertanya, dokter. Oke, silakan. Oke. Mohon maaf, dokter, tadi saya kurang jelas, dokter. Izin konfirmasi saja, dokter. Berarti kalau untuk yang hemodinamiknya tidak stabil, first line-nya itu kas dulu, kalau ada DPL atau bagaimana, dokter? Good standard first line-nya. Ya, jadi algoritmanya hemodinamik yang tidak stabil, ya. Kamu kan ingin cari nih pada trauma tumpul, ya. Apakah terjadi perdarahan intraabdomen atau tidak, kan? Ya, toh? Maka diagnosiknya pilihannya USG fast, ya. Kalau tidak ada DPL tadi, ya, USG fast. Kalau dengan USG fast ini terdapat ada cairan bebas, yang tadi gambarannya hipoekoik di antara hepar yang ginjal kanan, lien ginjal kiri, atau di
Parafisika ada gambaran hipoekoik ya, seperti tadi. Nah, ini ada cairan ya, namanya black strip sign ya. Bas, ya sudah. Ada indikasi dilakukan laparotomi ya. Tentu saja dengan prinsip tata laksana shock dulu, resusitasi. Apa aja prinsip resusitasi? Satu, berikan oksigenasi tetap di RW. Nama resusitasi jangan hanya cairannya ya, resusitasi otak kan ya, dan breathing, berikan oksigen. Apa ya kalau pasien tidak sadar, inkubasi atau pertama kali berikan masker NRM ya. Kalau di ATLS 11 sampai dengan 15 liter per menit ya, konsentrasi penuh oksigen. Kedua, resusitasi cairan ya. Kalau sistole kurang 90, MAP-nya kurang dari 65 mm Hg. Nah, kamu memberikan cairan berapa? Sudah diajarin sok kan? Memberikan cairan berapa pada shock hemorrhagic? Ada yang tahu? Tuh, ada yang tahu. Nah, ini nanti jadi dokter umum itu terapinya ya, ilmunya ya harus tahu. Jadi pasien ini shock misalnya nih, sistole kurang 90 kayak tadi ya, heart rate-nya 140. Emang kamu kasih infus berapa? Tetesan berapa? Berapa liter? Ada yang tahu? Kok diam aja? Berarti nggak tahu. Tahu apa nggak tahu dulu? Ya, kalau di kuliah itu jangan pakai prinsip diam itu emas ya, enggak. Ya. Ada, itu diam itu bukan diam itu bukan emas. Ya, nanti kesempatan emasnya malah hilang kalau diam. Apa kesempatan emas mendapatkan ini ilmu cairan ya. Ya coba Namira, kalau pasiennya shock nih, 60 kamu kasih berapa cair infusnya? Ya sesuai pengetahuan kamu ya, kamu masih berapa? 1 liter. 1 liter. Oke. Ya, ada yang pendapat lain? Ada yang pendapat lain? Noval? Kasih berapa, Val? Noval, Alif? Sama dokter 1 liter. 1 liter. Jadi prinsip ya rule of one ya. Satu wis dilihat responnya kurang satu lagi. Oh, tambah lagi, siram lagi, gerojok lagi, enggak gitu ya. Oke, jadi prinsipnya ya perhatikan ya untuk shock tata laksananya diberikan cairan 30 cc per kilogram berat badan. Jadi based on patient ya. Beda-beda kan tiap orang berat badannya 100 kilo sama yang mengalami shock 40 kilo kan pasti komposisi darahnya kan beda. Ya atau jumlahnya volume darahnya beda. Sepertujuh kan kurang lebih estimasinya dari atau 70% dari berat badannya, volume darah cairan tubuhnya, darah itu. Lah kalau pasiennya 100 kilo semua 1 liter rata kan ya enggak toh. Nah, jadi 30 cc dulu berikan per kilogram berat badan, loading. Apa yang dievaluasi? Evaluasi responnya dari resusitasi. Responnya bagaimana? Ya, patokannya sekarang kalau di ATLS edisi 10 itu pakai mean arterial pressure ya, MAP. Usahakan aja ada namanya sekarang itu hypotensive resuscitation ya. Jadi cukup hipotensi nggak masalah walaupun sistole 90, tapi MAP-nya yang penting itu tadi di atas 65. Kenapa? Mean arterial pressure atau tekanan arteri rata lebih dari 65 itu secara evidence penelitian itu sudah cukup untuk mendistribusikan oksigen seluruh tubuh ya. Kira-kira kenapa kok nggak boleh berlebihan? Ada yang tahu? Pokoknya target saya kejar sampai sistole di atas 100, MAP-nya 70-80. Maka kita berikan cairan masif. Apa efeknya terhadap tubuh kalau cairannya terlalu berlebihan?
Ada yang tahu? Izin menjawab, dokter. Oke. Mungkin bisa terjadi edem pulmo, dokter. Ya, boleh. Tapi itu efek sampingnya yang terakhir. Bagus. Apalagi selain edem pulmo, sebelum sampai ke paru, maka bagaimana kondisi di dalam intravaskuler? Kalau tehnya kental, dikemuguracok cairan terus, apa yang terjadi? Kebocoran plasma, dokter. Ya, pikirannya bagus nih, canggih-canggih sudah namanya gampang sederhana aja tuh, hemodilusi ya. Hemodilusi itu apa? Akibatnya, nah, tadi selain pindah cairannya ke interstisial, ya, maka akan menyebabkan penurunan dari eritrosit juga atau penurunan dari zat-zat sel keping darah, trombosit dan lain ya, terjadi koagulopati, malah distribusi oksigen tidak baik ya. Jadi perlu diperhatikan tadi, kemudian cairan harus bijak. Kasih 30 cc dulu, berat badan, loading ya, berikan 30 cc, misalnya beratnya 50 ya, diberikan 1.500 atau 1,5 liter. Jadi bukan 1 liter kan? Berat 50 1,5 liter, berikan loading, ya, nilai responnya. Walaupun sistem nggak naik, tapi MAP-nya bertahan 60 ya. Balik dulu tetesannya, kembali lagi kalau sudah selesai ya, 1,5 liter selesai loading, kembali lagi ke cairan, tetesan maintenance-nya pasien ya. Nah, kalau dia masih bertahan MAP-nya dari 60 ya sudah, berarti perdarahannya mungkin sudah berhenti. Kalau berlebihan kita berikan apa? Selain tadi pembekuan darah menurun, gumpalan darah yang berfungsi menutup sumber perdarahan dalam rongga intraabdomen itu bisa lepas, lisis ya. Malah perdarahan yang sebenarnya sudah menutup atau berhenti bisa terjadi lagi, berdarah lagi. Ya, itu efeknya, pertimbangannya. Oke. Jadi ya tadi bijaknya gitu. Cek MAP-nya. Kalau MAP sudah masih 60 bertahan, ya sudah berarti respon terhadap resusitasi. Tapi kalau sudah bertahan, kemudian turun lagi, namanya transient respon. Bagus, kemudian turun lagi ya, MAP-nya di bawah 65, ya berarti transient. Ya kalau kita berikan tadi 30 cc per kilogram badan tidak naik-naik, namanya no respon. Berarti perdarahannya nggak berhenti-berhenti. Harus masuk langsung ke laparotomi sambil kita usaha darah, berikan koloid dulu, cairan koloid ya, dan lain-lain dengan dosis yang sama. Dengan cara kristaloid tadi, tujuannya agar mempertahankan volume intravaskuler ya. Nah, dan masuk laparotomi, nggak mau ya, kalau nggak ya terjadi ongoing bleeding. Paham ya? Boleh ya? Oke, lanjut sekarang ke trauma pelvis. Nah, ini fraktur pelvis. Ya, seperti beberapa tulang ya, iliak, sacrum, coccygeus, crista iliaca, os pubis yang menyusun struktur yang menampung pembuluh darah besar, vena, organ-organ intrapelvis ya. Jadi kalau dia trauma hebat, maka bisa menyebabkan perdarahan yang hebat juga dan sulit dikontrol perdarahannya ya, karena di situ banyak plexus venosus nih, terutama di daerah sacroiliac di sini ya, ada plexus venosus. Yang kalau vena berdarah, maka berhentinya sulit, tidak seperti dengan arteri. Arteri kan bisa ada mekanisme vasokonstriksi. Nah, kalau di vena ini enggak, dia akan merembes terus ya, darah terus. Oke, jadi untuk awal, bagaimana cara menilai adanya fraktur pelvis atau tidak? Ya ini, inspeksi. Ya, nilai ada enggak diskrepensi atau ada beda panjang anatomis, panjang klinis, ya, dari ekstremitas. Ya, nah, menilai panjang anatomical dari mana ke mana jaraknya, anatomical dari trochanter ya, malleolus medial. Kalau panjang secara klinikal atau klinis, ya, panjangnya ukur dari ini luminal sampai dengan malleolus medial ya, dibandingkan dengan yang kontralateral atau area kanan kiri ya. Kemudian nilai fraktur pelvisnya terbuka, tertutup, ya, stabil tidak dengan melakukan kompresi anteroposterior ya, kanan kiri. Selanjutnya cek rektumnya ya, lakukan rektal tusi, ada tidak perdarahan yang keluar, floating prostat ya.
Kalau kita curiga tadi pelvis tidak stabil, ada curiga fraktur pelvis, ya, ada memar, jejas di situ, ya, pasiennya shock, maka tata laksana awalnya lakukan ini yang bisa kalian bisa selain resusitasi pasti wajib ya kalau pasiennya shock, yaitu pelvic wrapping, ya, tujuannya mengecilkan, memperkecil volume dari pelvis, ya, agar perdarahan yang terjadi di dalam kafum pelvis bisa terkontrol atau ada efek tamponade karena pelvis sifatnya kan organ-organnya intraperitoneal, ya. Kalau kalian perkecil volumenya dia seperti menekan pembuluh darah yang mengalami kerusakan atau kebocoran, ya. Ya. Kalau tidak berhasil ada pilihannya angiografi tapi jarang dilakukan. Nah ini prinsipnya melakukan pembidaian atau wrapping dari pelvis yaitu pasang sirkuler, ya, dari atas nih sias, ya, sampai dengan di bawah dari trochanter mayor, ya. Jangan di bawahnya karena cuma tetap akan terjadi pergerakan dari ekstremitas, ya, dari hip joint. Ya, tujuannya ini tidak selain imobilisasi juga memperkecil volume dari pelvisnya. Ada juga dengan ini si clamp, ya, tapi ini untuk dilakukan ahli bedah bukan untuk dokter umum, ya, sekedar kalian tahu. Nah, kalau di militer, ya, ada pneumatic anti-shock garment pada pasien-pasien yang mengalami amputatum atau blast injury, ledakan. Ada trouser untuk militeri, membungkus dari organ yang mengalami cedera, tujuannya melakukan kompresi agar perdarahannya berhenti. Ya, nah ini pitfall-nya, kelambatan dari penanganan abdomen, perdarahan intraabdomen, maka akan terjadi miss abdominal injury, ya, hingga tidak terdeteksi shock-nya. Luka punggung flank ini, ya, pinggang ini sulit, ya, kadang-kadang trauma ginjal, ya, shock-nya terlambat, late biasanya tidak seperti di intraperitoneal karena ada efek tamponade dari organ retroperitoneal, ya, seperti tertahan karena misalnya ginjal itu kan ada fascia girota, jadi kalau ada perdarahan dia relatif ada efek tamponade di situ. Nah, lihat kasus seperti ini, kira-kira pasien ini mengalami kondisi apa? Kalau secara klinis hemodinamik seperti ini, ada yang tahu? Hemodinamiknya sekian, nyeri, mekanisme traumanya ada jejas di abdomen, ya, tampak abdomennya seperti ini, secara klinis. Oke, kira-kira apakah yang terjadi pada pasien ini? Ada yang tahu? Jadi menjadi seorang dokter itu harus memiliki mata elang, ya. Jadi matanya kalau kurang fokus sana kemari, ya, tidak fokus, ya, nggak usah jaga gede, ya, bisa miss pasiennya semuanya kalau kondisi seperti ini. Harus cepat, ya. Ini kok masih banyak yang tidak menunjukkan videonya, ya. Dan ada etikanya, ya. Kalau kuliah itu presensi kehadiran, ya, kalian fokus lihat, ya, tampilkanlah, jadi ada interaktifnya. Ini mana Firdaus? Ada nggak nama orangnya Firdaus, Deva? Iya, dokter. Oke, ya, tampilkan videonya dong, ya. Gimana Firdaus, lihat skenario seperti ini, menurut kamu bagaimana tadi? Pasiennya mengalami kondisi apa kira-kira? Mungkin ruptur hepar, dokter, terus terjadi perdarahan. Darahnya keluar banyak di intraperitoneal. Oke, menurut kamu ruptur hepar alasannya apa Firdaus? Kan harus ada data, ya, namanya hipotetif deduktif. Jadi untuk menegakkan hipotesis, menurut kamu hipotesisnya ini ada ruptur hepar, ya, perdarahan banyak. Secara deduktif, datanya harus didukung, toh? Ya enggak? Secara deduktif, ya, data mana yang menunjuk menurut kamu ini mengarah ke ruptur hepar?
Satu Firdaus mana? Mana Fir? Jangan tebak-tebakan jadi dokter ya, jangan. Ini kita bukan sekolah paranormal, kita kan sekolah kedokteran medis ya. Harus berdasarkan deduksi, data klinis, menunjang ya, dan mencapai suatu kesimpulan yang tepat sehingga tata laksananya tepat. Tahu nggak datanya dari mana, Dokter Hepar Firdaus? Kurang tahu dokter. Oh, kurang jauh tiba-tiba nih. Ya, sekarang menurut kamu nih Dokter Hepar. Oke lah, bolehlah di ide-nya Hepar. Sekarang pertanyaan saya di awal dulu toh datang, pasien ini masih mengalami traumatum abdomen nggak? Mengalami traumatum abdomen nggak? Iya, dokter. Nah, dari mana dasarnya ada trauma tumpul? Di situ ada merah-merah bekas trauma itu dokter di bagian bawah. Ya, itu namanya jejas. Jejasnya di sini kan, ya, bagian di iliaka dextra bawah dan mendekati bagian inguinal sampai ke pelvis, ya toh? Ya enggak? Kira-kira organ apa yang bisa mengalami cedera atau injury sustain di sini? Lihat juga ini di flank, ada di flank. Ini kan flank toh? Flank itu batasnya mana? Ini ya, mid axillaris ke bawah nih, ya, cembung. Hepar di sini kan? Nah, kira-kira ada jejas nggak di sini? Walaupun bisa juga, tapi kita curiga dulu mekanisme benturan terkuat di sini kan? Nah, kira-kira organ mana yang mengalami kerusakan di sini? Fir. Vesika urinaria dokter. Oke, boleh. VU. Nah, lihat. Oke, apalagi? Sus, ya toh? Apalagi? Pelvis mungkin nggak di sini? Bisa dokter dari pelvisnya. Kan di bawah itu pelvis ya. Nah, sekarang melihat injury sustainnya tadi seperti itu, injury sustain ya. Kemudian melihat hemodinamiknya seperti ini. Oke, Setiawan, Fris, melihat ini hemodinamik seperti ini, kira-kira kondisi pasien dalam kondisi apa ini? Stabil, shock, kondisi pre-shock karena heart rate-nya meningkat. Oke, bagus. Pre-shock ya. Walaupun jangan kamu lihat nih, sistolnya kan masih 100 lah, ya. MAP-nya masih di atas 65, tapi lihat rate-nya sudah mulai meningkat. Bisa karena nyeri, bisa juga karena pendarahan. Nah, bagaimana nih membedakan ini nyerinya karena nyeri saja, harusnya meningkat, atau karena ada mungkin pendarahan? Ada yang tahu? Ya, berikan analgetik kuat, ya. Kalau masih belum berkurang rate-nya, bahkan kalau masih cenderung meningkat, ya, jangan-jangan masih terjadi pendarahan, ya. Oke, jadi melihat ini ada pre-shock, tadi ada mekanisme trauma di abdomen, pelvis, ya kira-kira pasien ini mengalami apa? Kondisi apa diagnosisnya? Izin menjawab dokter. Ya, oke. Apakah seperti multiple trauma, dokter? Iya, memang multiple trauma. Berarti trauma, tapi khususnya trauma Trauma tumpul dokter. Abdomen dan pelvis, ya toh curiganya ya kan? Ya, bisa trauma tumpul abdomen dan pelvis di sini dengan hemodinamik yang bagaimana nih? Ini pasangannya trauma tumpul abdomen pelvis, ya. Tumpul kan dari luka tusukan di sini ya, dari yang terbuka kan. Nah, hemodinamik yang bagaimana hemodinamiknya nih? Stabil atau tidak stabil? Tuh. Gak usah takut menjawab, ayo. Stabil dok.
Ya, ini masih stabil ya. Stabil 185 MAP di atas 65. Kalau MAP di bawah 65 baru. Cara mengukur MAP tahu ya? Sistol ditambah 2 diastol bagi 3. Ya, kalau ada monitor gampang aja, di tengahnya itu sudah ada MAP muncul. Tapi hati-hati, tadi dibilang Setiawan Kris tadi ada pre-shock ya. Tetap kita lakukan tindakan resusitasi untuk tata laksananya ini sambil menegakkan diagnosisnya ya. Oke, jadi pilihan tata laksananya trauma tumbul abdomen, hemodinamik stabil, maka tata laksananya pasiennya apa? 1, A, kamu berikan apa? B, kamu berikan apa? Yuk. Pasiennya keburu meninggal ini ya, ya kelamaan. Ya, A ya kamu berikan. Kan gejala 15 tuh oksigenasi dulu ya. Pasti kan ada trauma seperti ini, kebutuhan oksigen akan meningkat ya. Apalagi pre-shock, perfusi ke sel menurun. Ya, kita harus distribusikan oksigen yang banyak, oksigen masker ya. Berapa? 11 sampai dengan 15 liter per menit ya. Kemudian di C ya, berikan infus cairan observasi ya. Kalau makin meningkat cenderung rate-nya kamu berikan apa? Untuk kok tadi shock ya, misalnya ternyata kok naik, tambah naik 130 kali per menit, sistolnya MAP-nya turun di bawah 65, sistolnya 90, kamu berikan apa cairannya? Apa tadi Aulia? Kamu berikan cairan apa Aulia? Kalau itu semakin turun tuh seperti itu, diberikan koloid atau RL. Bentar dulu, sebelum koloid jangan lupa tadi kristaloid dulu ya. Jangan lompat-lompat dulu, ada urutannya ya. Isi dulu, ekspansi dulu intravaskulernya. Yang paling cepat apa? Dengan kristaloid dulu ya. Bagusnya darah ganti darah, cuma darah kan juga butuh waktu prosesnya. Berikan kristaloid dulu, jangan koloid ya. Kalau koloid langsung masuk bisa terjadi gagal ginjal akut ya, karena berat molekulnya tinggi, dia akan menyumbat glomerulus lulus. Jadi berikan dulu intrakristaloid. Berapa tadi kamu berikan? Kita harus berikan 30 ml per kilogram berat badan ya, jangan lupa ya. Baru tadi beritahu langsung lupa kan, amnesia namanya ya, atau sudah ngantuk, sudah siang ya, misalnya siang ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, penunjangnya kalau dia stabil maka pilihan tadi CT scan abdomen ya, dan foto foto pelvis. Kalau tidak stabil USG fast atau DPL ya. Oke, cukup sampai sekian kuliahnya, semoga bermanfaat dan bisa dipahami, tidak usah banyak-banyak panjang lebar. Tadi prinsipnya pada tata laksana trauma tumbal abdomen pelvis ya. Yang penting kamu mau bisa mengidentifikasi ya. Yang kedua, mampu menegakkan diagnosis, memilih penunjang yang tepat agar tata laksananya bisa tepat ya, tidak terjadi misdiagnosis. Maka perlu dilakukan primary survey A, B, C, D ya. E yang tepat. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya cukup ya, semoga paham. Ya, terima kasih. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama ya. Selamat belajar.